खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जावेदानी है. Ya kalau udah bicara hujur, mohon maaf saya kalau udah nama hujur disebut, sulit saya untuk, ya bukan berarti dibuat-buat, tapi memang inilah yang membuat hati ya, walaupun mungkin pengalaman secara rohani kita sedikit, tapi itulah kalau udah nama hujur disebut apalagi ditanya seperti ini, sulit saya untuk menggambarkannya, walaupun ada sedikit banyak pengalaman baik pribadi maupun keluarga gitu Pak. Jadi karena memang mungkin karena wujud suci, apa yang harus bisa gambarkan secara seperti ya seperti kita yang lemah ini ya, sulitlah untuk diceritakan ya, kecuali diri kita sendirilah ya. Dan tentunya kita seperti saya selalu dengan istri, alhamdulillah, dengan anak selalu yang dianjurkan pertama itu adalah hubungan dengan khilafat, baik melalui sholat, melalui doa, melalui surat juga. Barangkali itu aja yang lebih anjurannya kepada keluarga, baik istri maupun anak-anak. Ya pengalaman yang kami rasakan ya, mungkin tidak untuk umum tapi pribadi dan keluarga. Saya waktu habis baru nikah dengan istri, ya waktu itu kan tahun 90 saya nikah. Jadi yang namanya ada program Wakafino waktu itu. Jadi sepakat dengan istri untuk ingin cepat punya anak dan ingin ikut program wakaf tersebut. Kemudian ya kita kirim surat lah secara manual ya. Nah waktu itu ya belum ada gejala istrimu hamil kan, karena baru mungkin hitungan bulan, barangkali bulan juga mungkin baru nikah lah. Akhirnya kirim surat dan kebetulan juga tidak lama waktu itu surat itu datang, diterjemahkan oleh Pak Maulana Mukhlis Ilyas waktu itu. Dan langsung di situ hujur mendoakan, dan memang waktu surat juga kita langsung minta nama kan ya. Ya itu langsung dikasih 2 nama, antara laki-laki dan perempuan 2 nama. Yang dua-duanya saya pakai kebetulan anak saya yang pertama laki-laki. Dan memang begitu surat diterima pun istri saya sudah hamil. Yang tadinya waktu kita kirim surat itu belum ketahui kehamilannya lah. Jadi setelah ada surat, ya alhamdulillah dapat nama dan sudah isi lah, artinya sudah hamil gitu. Kemudian ada beberapa ya, terutama istri saya yang memang selalu terus sedikit-sedikit kirim surat ke hujur. Selalu itu saya pun diingatkan oleh istri lah gitu ya, banyak. Termasuk waktu itu tahun 2000 ya. 2000 itu saya udah kerja di jemaat, tapi saya tidak resmi sebagai karyawan ya. Karena saya diangkat di karyawan jemaat itu tahun 2006. Padahal saya dari 87 bekerja di jemaat lah gitu. Waktu itu anak saya sudah 4 dan mau lahir yang kelima. Saya belum punya rumah, masih ngontrak waktu itu di sini di Pabuaran ya. Itu kontrakannya habis
Dan memang mencari lagi itu yang ukuran besar, satu sisi memang rumahnya juga sulit untuk mendapatkan ukuran besar, yang kedua juga biaya untuk kontrak pun juga tidak mampu gitu ya. Akhirnya saya memutuskan kembalilah ke keluarga istri saya, ke Parakan Salak. Nah itu hampir setiap pagi istri saya itu cerita, ya, nangis lah kadang-kadang ya. Ya mungkin karena anak sudah mau yang kelima, tempat masih numpang, selalu itu cerita sama mertua lah laki-laki. Ya bahasa Sunda mah yang punya imah gitu lah. Ya kita tetap aja akhirnya tidak ada cara lain kan kita kecuali ya berkirim surat kepada Hujur gitu. Dengan ya di usaha juga akhirnya 2001 saya dengan seperti apa sulit untuk diceritakan. Karena jangankan untuk bikin rumah, walaupun tanah sudah ada dari orang tua, tapi nggak mungkin juga kayaknya itu. Tapi itu berkat kita sering minta doa ke Hujur. Ya alhamdulillah lah. Tahun 2001 itu walaupun mungkin hanya bisa untuk kita masuk, bisa ditempatin lah. Jauh dari sempurna, ya udah terwujud juga. Itu alhamdulillah. Kemudian ada juga yang menarik tuh ya. Jadi waktu ada dua tuh berangkaian kan. Pertama, saya waktu itu punya kebutuhan yang luar biasa lah. Ya, itu ada saya punya aset ya. Waktu itu mau kita jual bersama teman-teman yang lain, tapi sulit untuk kayaknya udah angkat. Nah istri saya itu buru-buru aja kirim surat ke Hujur. Suratnya masih ada itu. Itu kira-kira 3 tahun yang lalu barangkali ya. Pas mau bulan puasa kan saya itu. Istri bikin surat, artinya suami saya karena kita punya kebutuhan, suami punya aset lah, ya punya properti gitu, tanah. Itu betul dalam hitungan nggak sampai seminggu saya ditelepon. Padahal itu orang itu juga yang dulu, nggak mungkin udah, apalagi dia sudah tidak mengelola itu lagi katanya. Tiba-tiba dia telepon. Lalu anak saya nomor 2, Pak katanya itu tanah mau dijual mahal. Wah itu iyalah kan itu mah kalau harganya cocok. Itu mah betul. Saya dipanggil dan langsung ke notaris. Dia cuma lihat fotokopi surat itu, langsung dibayar kontan itu. Nah yang lucu lagi, istri saya nih, karena saya kan punya uang kan, artinya ada uang. Waktu itu belum itu memiliki uang itu. Nah istri saya kan selalu nonton khutbah Hujur. Sekarang pun dia namanya sebagai sekretaris tarbiyat itu boleh ditanya ke sana, ke cabang sana. Itu yang paling rajin sampai ke keluarga tuh link Hujur itu, khutbah Hujur tuh sebelum begitu maghrib sebarkan sampai semua anggota itu. Jadi waktu itu saya punya TV itu juga hadiah 24 in. Nah, saya cerita, cenah teu puas cenah gitu kan. Yang boga TV gede lah gitulah. Akhirnya bayangan saya udahlah kita dari mana duitnya. Nah, ketika saya bilang paling nanti kita kalau kebetulan anak saya yang pertama tuh punya yang 43 lah kalau nggak salah ya, 43. Terus nanti kita kalau ada uang itu enggak pokoknya. Mal puasa yang lebih gede lah pokoknya gitu. Akhirnya maksa itu. Dan alhamdulillah akhirnya di rumah ada yang 50 in gitu. Itulah hari-hari ya saya sih kalau mungkin ada di rumah mah ya dari MTA udah MKH lah udah pasti itu dengan keluarga ya. Karena istri saya pengennya di rumah yang melihat yang lebih besar ya kadang-kadang tidak di masjid, di rumah. Ya memang saya dari awal ya memang ketika nama Hujur yang pertama MTA ya. MTA waktu saya di Cirebon itu. MTA itu kalau nggak salah 94 ya. Itu begitu muncul MTA bisa itu di Cirebon itu orang di masjid ya. Banyak sekali orang. Cuman waktu itu gambar pun nggak jelas lah. Baru mulai itu kan hanya nggak jelas gambar Hujur. Tapi begitu histerisnya itu anggota ya karena ada MTA kita melihat Hujur padahal gambarnya pun nggak jelas. Tapi ya memang itu daya tariknya ya itu kan semua dari
ya hati kita masing-masing barangkali tidak ada yang menggerakkan kan begitu. Ya hal-hal yang kecil. Nah terakhir juga ini mungkin saya takut karena ini lebih ke pribadi dan keluarga ya. Tapi kan pertanyaannya itu ya nggak bisa saya sembunyikan. Jadi terakhir tuh anak saya nomor 6 kan, itu ya di sekolah alhamdulillah lah. Jadi dia SMA itu kebetulan sekolah SMA Parakan Salak itu dapat kuota lah dari perguruan tinggi di PB tanpa tes melalui jalur nilai kan gitu, atau kurang lebih begitulah. Hanya karena mungkin kesalahan daripada pihak sekolah. Jadi anak saya itu dari urutan 1, 2, 3 lah ya di sekolah itu, karena dia juga ketua OSIS. Nah, jadi ketika itu dimasukkan ke link untuk masuk ke perguruan tinggi PB, rupanya salah. Jadi nama anak saya depannya, nilai anak saya, tapi nomor induk sekolahnya beda. Jadi ada namanya, depannya sama. Nah, padahal anak itu tidak niat untuk melanjutkan sekolah. Akhirnya batal lah. Walaupun pihak sekolah sudah minta maaf, sudah usahakan sampai ke pusat untuk merubah, itu memang tidak bisa karena udah sistem katanya kan begitu. Akhirnya kan ya sebagai manusiawi anak saya kecewanya luar biasa lah ya. Karena dia juga yang capek ngurus ikut sana sini ya. Tapi ya kita hiburannya udah aja. Pertama kita berdoa karena mungkin Allah Ta'ala memberi yang terbaik lah kan gitu. Kedua ya terus-terusan kirim surat ke Hujur. Saya kadang-kadang sehari 2 kali. Ya pertama untuk supaya anak saya tidak berlebihan lah ya itunya. Karena teman-temannya ya masa-masa sekolah kan seperti itulah kan ya. Akhirnya usaha lagi, gagal lagi. Tapi tidak lepas dari surat ke Hujur. Nah akhirnya yang terakhir jadi dia pakai jalur ketua OSIS. Ya. Jadi jalur ketua OSIS, ya alhamdulillah. Jadi yang memang keinginan dia masuk IPB, ya alhamdulillah lah. Ini sudah tanggal 9 kemarin tuh Juli, ya ada pengumuman bahwa dia diterima di IPB. Jadi alhamdulillah. Jadi semua itu, ya mungkin saya hanya bicara, tapi kenyataannya memang tidak bisa disembunyikan, tidak bisa dihilangkan bahwa itu semua karena kita selalu ada hubungan dengan khilafah, dengan Hujur. Ya, walaupun ya kita sebagai manusia mungkin ketika bicara seperti ini, ya. Tapi saya katakan kalau saya udah bisa sebut Hujur ditanya begitu, memang kadang-kadang sudah nggak bisa nahan saya itu. Baru sebut Hujurnya saya udah nggak bisa nahan. Yang mungkin ada pengalaman yang ya semua juga memang kembali ke kalau kita menonjolkan diri sendiri lah, memang pengalaman pribadi kan gitu, tapi tidak dibuat-buat. Saya juga waktu ada Hujur jasa di Singapura tahun 2005, itu juga bagaimana kerinduan keinginan kita kan. Memang sebelumnya itu luar biasa itu, Pak almarhum Pak Amir kita, Pak Basit itu nanya ke saya, "Ron, boga paspor?" Saya jawab, "Reka mana Pak Amir lah, boga paspor reka mana sih?" Lain gitu cenari. Siapa tahu sugan wae cenari boga paspor mah ya. Tente Pak Amir jauh lah saya kudu ke luar negeri mah kan gitu. Tapi itu betul ya. Hitungan mungkin minggu atau bulan barangkali. Saya ditawarin itu untuk ke Singapura itu waktu ada Hujur, program Hujur itu. Saya bilang, iya juga sih barang-barang ya gitu ya. Akhirnya, nah itu di Singapura itu ada lucu juga. Waktu itu memang kita mulakat itu masih agak leluasa. Ini saya rombongan. Nah, ya itulah secara akhir juga kita melihat wajah Hujur itu kan kita mulakat tuh rombongan sedikit sih, ada beberapa orang lah. Cuman memang di Singapura itu kan kecil ruang itunya. Jadi waktu itu saya juga melihat wajah Hujur seperti sebut malu ya, bukan malu ya seperti. Jadi saya agak jauh ujung. Ya. Jadi di sini tiba-tiba tangan Hujur narik saya. Jadi di pinggir
Itu fotonya masih ada tuh. Itu ya saya sulit membayangkan lah ketika tangan berberkat menarik orang yang mungkin apalah di pandangan manusia saya ini kan gitu. Tapi itulah barangkali ya pengalaman-pengalaman pribadi. Makanya saya selalu kepada anak-anak, walaupun ya anak-anak namanya juga tidak bisa disamakan. Selalu, terutama istri lah. Di samping dia keluarga, dahulukan juga kepada seluruh anggota LI khususnya. Selalu istri itu mengingatkan setiap bulannya itu untuk mengirim surat ke hujur, barangkali gitu ya. Karena mungkin, ya memang dulu sebelum kita punya MTA, ya sebelum saya pun pernah dulu tahun 80-an itu ada teman kita dari Bogor punya rekaman kaset rekaman suara Khalifah yang kedua. Ya gitu kan ada apa namanya? Hanya suara ya. Suara pun nggak diterjemahkan. Asli ya gitu. Cuma saking ingin mendengar suara khilafat itulah saya sampai pinjam berulang-ulang didengerin gitu. Walaupun nggak ngerti itu. Waktu itu mau terjemahkan kepada siapa juga kita masih. Jadi intinya apa ya, barangkali tidak semua orang, barangkali orang jemaat itu, orang Ahmadi itu ya yang namanya istilah tidak bisa hidup barangkali ya tanpa hujur, tanpa khilafat itu ya memang. Dan walaupun kita mungkin dari segi ilmu agama begitu sedikit, tapi ya secara nyata juga merasa apa ya, kasihan juga sama orang-orang yang belum masuk ke dalam jemaat ini. Karena di depan mata kita itu seorang wakil Allah Ta'ala yang ya secara zahir ya memang manusia kan. Tapi ya kita sebagai orang yang sudah menerima dan memang ada hubungan dengan secara rohani, secara emosional, ya sulit lah untuk menggambarkan itu. Saya nggak kebayang, Pak. Ya kalau mungkin bicara itu, ya nggak ada artinya hidup barangkali untuk saya ya. Untuk saya dan keluarga kayaknya nggak mungkin juga. Ya. Tidak bisa diceritakan tapi kayaknya nggak mungkin. Ya. Rasanya seperti apa juga nggak kebayang saya juga. Tapi ya kayaknya nggak bisa hidup untuk seperti itu. Untuk yang putus dengan khilafat itu. Khalifah dil हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे